nggak sih kalian merasa ada orang yang tanpa jabatan tinggi, tapi dalam kondisi tertentu justru punya pengaruh yang besar? Sementara di sisi lain, ada atasan yang sudah bicara panjang lebar, tapi tetap saja tidak memberikan pengaruh yang besar. Kalau sudah begitu, kita jadi mulai bertanya-tanya, sebenarnya apa yang membuat seseorang bisa berpengaruh, dan apa bedanya sih kekuasaan dengan wewenang? Daripada terus penasaran, ayo kita bahas bareng-bareng kenapa hal seperti ini bisa terjadi, dan bagaimana kekuasaan serta politik bekerja dalam organisasi. Sekarang kita bahas dulu dua konsep dasarnya. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi atau mengarahkan orang lain. Sementara itu, wewenang adalah hak resmi yang diberikan oleh aturan atau jabatan untuk membuat keputusan. Jadi, secara sederhana, kekuasaan berkaitan dengan pengaruh, sedangkan wewenang adalah hak resmi yang melekat pada posisi. Kalau begitu, muncul pertanyaan berikutnya. Apa sih sebenarnya perbedaan kekuasaan dan wewenang, dan kenapa dua istilah ini sering tertukar? Sekarang, supaya lebih jelas, mari kita lihat perbedaan kekuasaan dan wewenang berdasarkan beberapa aspek. Pertama, dari segi sumber. Kekuasaan berasal dari pengaruh pribadi seperti keahlian atau hubungan, sementara wewenang datang dari jabatan resmi dalam organisasi. Kedua, dasar legalitas. Kekuasaan tidak selalu formal, tapi wewenang selalu memiliki legitimasi hukum dan aturan. Berikutnya, ketergantungan posisi. Kekuasaan bisa dimiliki siapa saja, terlepas dari jabatan, sedangkan wewenang melekat pada posisi yang sedang dipegang. Lalu, dari sifat dan stabilitas. Kekuasaan cenderung fleksibel dan berubah mengikuti situasi. Wewenang lebih stabil dan tetap selama jabatan masih berlaku. Cara kerjanya juga berbeda. Kekuasaan bekerja lewat pengaruh dan persuasi, sedangkan wewenang bekerja melalui instruksi resmi yang harus dipatuhi. Terakhir, batasan dan pengawasan. Kekuasaan lebih luas dan informal, sedangkan wewenang memiliki batas aturan serta pengawasan yang jelas. Setelah tahu perbedaannya, muncul pertanyaan alami berikutnya. Kalau begitu, kekuasaan itu sebenarnya datang dari mana sih? Dalam organisasi, kekuasaan tidak muncul dari satu sumber saja, tapi terbagi menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama adalah bisnis antar pribadi. Ini adalah kekuasaan yang berasal dari diri seseorang, misalnya keahlian, pengalaman, atau karisma yang membuat orang lain mendengarkan dan mengikuti. Sekarang, kita masuk ke sumber kekuasaan berbasis antar pribadi, dan di bagian ini, kekuasaannya terbagi menjadi 2 jenis besar. Yang pertama adalah kekuasaan formal, di sisi lain ada kekuasaan personal. Yang kedua adalah basis struktural, kekuasaan yang muncul karena posisi dalam organisasi, akses terhadap sumber daya, atau peran penting dalam alur kerja. Ada 5 aspek utama yang membentuk kekuasaan struktural. Dan yang ketiga adalah basis situasional, artinya kekuasaan bisa muncul karena keadaan tertentu. Misalnya saat terjadi masalah teknis, orang yang mampu mengatasi situasi itu otomatis menjadi pusat perhatian dan memiliki pengaruh lebih besar. Kekuasaan juga bisa muncul dari situasi. Ketika terjadi kondisi darurat atau masalah tak terduga, orang yang mampu memberikan solusi langsung memperoleh pengaruh lebih besar. Inilah yang disebut dengan kekuasaan situasional. Setelah kita memahami berbagai sumber kekuasaan, sekarang muncul pertanyaan penting. Bagaimana kekuasaan itu digunakan dalam proses pengambilan keputusan di organisasi? Kekuasaan tidak hanya dimiliki, tetapi juga dipakai untuk mempengaruhi arah kebijakan dan keputusan. Dan cara seseorang menggunakan kekuasaan itulah yang membawa kita ke topik berikutnya, yaitu politik organisasi. Sekarang kita masuk ke pembahasan tentang politik dalam organisasi. Secara sederhana, politik adalah serangkaian tindakan yang digunakan individu maupun kelompok untuk mencapai tujuan, mengatur distribusi kekuasaan, dan mempengaruhi keputusan. Dalam praktiknya, politik ini muncul melalui berbagai perilaku nyata. Inilah yang disebut perilaku politik. Perilaku politik mencakup segala tindakan yang digunakan seseorang untuk mempengaruhi proses dan hasil keputusan di tempat kerja. Bentuknya bisa bermacam-macam. Misalnya, melakukan lobby untuk mendapatkan dukungan, membentuk koalisi agar posisi lebih kuat, mengatur informasi supaya keputusan bergerak ke arah yang diinginkan, atau membangun citra positif agar terlihat kompeten dan layak dipercaya. Sekarang kita lihat bagaimana kekuasaan dan politik saling berhubungan dalam organisasi. Pertama, kekuasaan memberi otoritas bagi seseorang untuk berpolitik secara sah dalam pengambilan keputusan. Kedua, politik sendiri digunakan untuk mempengaruhi arah kebijakan atau keputusan organisasi, meski tidak selalu melalui jalur formal. Ketiga, tanpa politik, kekuasaan hanya menjadi potensi yang tidak dimanfaatkan. Dan yang keempat, politik tanpa kekuasaan kehilangan kekuatan untuk mempengaruhi orang lain. Kalau kekuasaan dan politik digunakan di organisasi, kira-kira apa yang terjadi pada orang-orang di dalamnya ya? Apakah selalu berdampak positif? Atau kadang juga menimbulkan efek negatif? Yuk kita lihat bersama-sama dampaknya. Jadi, kekuasaan dan politik itu ibarat pisau bermata dua. Dari sisi positif, mereka bisa membuat organisasi lebih lincah menghadapi perubahan, mempercepat pengambilan keputusan lewat jaringan informal, mendorong kerjasama antar unit, dan bahkan memicu inovasi serta solidaritas tim. Tapi hati-hati juga, karena dari sisi negatif, hal ini bisa menimbulkan konflik kepentingan, menurunkan moral dan kepercayaan karyawan, memunculkan perilaku seperti nepotisme atau favoritisme, dan menurunkan kredibilitas organisasi. Intinya, semuanya tergantung bagaimana kita mengelolanya. Semoga insight ini bermanfaat, and thanks for watching.